Halo semuanya, kenalin nama saya Agus Wijaya dan teman saya. Nama saya Wisnu Wicaksono. Jadi kami di sini nih bakal ngebahas beberapa hal di podcast kali ini. Yang pertama, kami tuh bakal ngebahas ada satu kasus salah satu coffee shop di Indonesia yang melakukan plagiarisme terhadap pengkarya-pengkarya yang ada di Indonesia. Jadi mereka ini ngambil karya-karya orang dan dimasukinnya dalam packaging yang mereka perjualbelikan. Mereka ini jual jenis kopi, mereka pakai desain orang di dalam packagingnya dan mereka jual gitu tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang pemilik karya tersebut. Gimana nih menurut Mas Wisnu? Kalau saya sendiri kalau dilihat dari ilustrasinya aja ini udah bagus banget ya ilustrasinya sebenarnya, tapi sayangnya dari perlakuan owner pemilik kafe tadi dia hanya menjiplak, bukan hanya menjiplak, dia bener plek memindahkan gambar ilustrator ini ke packaging mereka untuk diperjualbelikan. Dimana hal itu menurut saya secara grafis dan mudah tidak etis sekali, karena kami di kuliah ini pun selalu diajari oleh dosen-dosen kami untuk tidak melakukan plagiat, tidak melakukan plagiarisme. Dan ini sangat sayangkan, apalagi setahu saya juga kopi yang mulai adalah salah satu kopi brand terbesar di kotanya gitu, di Indonesia. Benar-benar sangat disayangkan, seperti mereka tidak menghargai para ilustrator yang sudah banyak membuang waktu mereka dan serta pikiran mereka untuk mengerjakan proyek ini. Dan pasti mereka melanggar etika profesi dan bisnis ya. Ya, betul sekali, sangat melanggar. Terus aku mau tanya beberapa hal nih Mas. Oh iya, tapi kabarnya kasus itu udah selesai ya. Si pemilik roaster itu tuh udah mengakui kesalahannya dan mereka minta maaf dan clear semua sama pekarya-pekarya tersebut. Alhamdulillahnya udah selesai. Respect kalau pokoknya selesai dari gitu apa berarti. Terus aku mau nanya beberapa nih Mas. Gimana sih Mas pertama kali memulai dan belajar di bidang desain komunikasi visual itu? Pertama belajar di bidang komunikasi visual itu di kelas SMA Mas. Di situ ada MTK namanya itu komputer, dimana saya belajar awalnya pakai Photoshop. Tapi untuk lebih seriusnya itu ya di kuliah, nanti pakai bukan ada Photoshop tapi ada Illustrator, sama tapi serupa tapi berbeda mereka. Jadi berarti Masnya udah mulai dulu waktu SMA nih ya? Iya, sudah mulai dulu. Berarti waktu masuk kuliah udah ada basic lah ya? Udah ada basic dan ngerti lah, soalnya kan alatnya juga sama antara dua aplikasi tersebut. Terus apa sih Mas tantangan terbesar yang Mas hadapi sebagai desainer selama kuliah ini? Selama kuliah ini untuk tantangan yang dihadapi mungkin dari konsep yang belum pernah ada ditemukan oleh angkatan atas maupun orang lain di angkatan gitu. Itu tuh mungkin dari konsep sih yang sudah dihadapi untuk sekarang, karena takut banyak ditabrakkan kita sehingga kita tidak punya yang namanya itu signature ataupun ciri khas kita sendiri dalam desain. Oke, berarti sama kayak nyari jati diri lah ya? Iya, dari diri gitu. Terus menurut Mas apa sih tren desain terbaru yang paling menarik menurut Mas saat ini? Tren desain paling menarik menurut saya tahun ini mungkin jatuh di Y2K Mas. Soalnya bukan hanya dari segi desain kan juga ada baju-baju juga yang sempat fashionable sekali di tahun ini. Beredar sekali, banyak sekali lah di sini saya yang bilang saya tentang Y2K. Jadi di desain fashion pun sekarang ini lagi hype ya dengan Y2K. Tapi Mas sudah pernah coba buat Mas kayak kita desain yang Di sini Y2K. Y2K. Untuk di sini Y2K sudah pernah saya coba dan buat untuk beberapa tugas di kuliah ini. Terus gimana Mas, ada ketertarikan untuk pakai desain itu selanjutnya atau gimana? Kalau saya sih sebenarnya kurang tertarik jujur dengan gaya desain Y2K gitu, karena terlalu mungkin warnanya terlalu bling Mas. Menurut saya sakit di mata gitu menurut saya. Tapi balik lagi ke selera ya. Selera sama-sama. Terus gimana nih Mas caranya untuk menjaga kreativitas dan inspirasi Mas itu tetap mengalir? Ada nggak sih cara-cara Mas pribadi biar Mas tuh nggak istilahnya itu nggak mentok gitu loh kreatifnya? Kalau menurut saya sih
bagaimana cara kita untuk menjaga kreativitas dan inspirasi tetap agar tetap mengalir itu yang pertama kita perlu kopi mas. Perlu kopi mas. Kita perlu kopi mas. Yang kedua tuh konsisten mas. Soalnya misalnya kita lagi, misalnya saya sedang menggarap satu aliran yaitu stained glass, itu kayak bentuk kaca gereja. Nah itu kita tuh harus benar-benar di level yang mentok gitu. Kayak kita bisa membuat gradasinya kan, bikinnya kotak-kotak kecil-kecil itu kita harus gimana cara bikinnya seperti air dengan warna-warna dan palet warnanya. Mungkin kalau mau lebih mudahnya mungkin ke style yang agak mudah mungkin ada di Art Deco atau Art Nouveau yang dibilang susah tapi itu kan lebih banyak harus dipelajari dari situ. Harus ada anatomi yang benar-benar menunjukin kalau itu Art Nouveau, kalau Art Deco dari segi bingkainya itu harus semakin ribet kan, semakin oke kalau dari orang-orang. Tapi intinya kopi ya. Kopi. Sama kopi dulu. Ada saran nggak nih mas buat desainer muda, bukan desainer muda ya, yang juga sebelum ke yang baru mulai gitu ya? anak yang baru mulai bapak misalnya, ada untuk saran anak-anak muda yang baru mulai di dunia desain, menurut saya sih kayak aku juga dulu mungkin harus sering ngulik. Jangan yang paling penting tuh pertama tuh jangan pernah membandingkan karya kita dengan orang yang sudah ada gitu. Misalnya kita punya panutan mungkin siapa gitu, mungkin ada Bendera Studio, itu kan benar-benar bagus dari segi ilustrasinya. Yang mereka sudah tenggelam ataupun sudah berenang di area desain itu sudah lama mas. Sedangkan kita yang baru tuh nggak boleh lah kita tuh kepikiran aku harus bisa seperti ini. Sebenarnya idealis itu boleh kalau kita pasti bisa, tapi jangan terlalu memaksakan karena yang bisa membuat kita tuh pikiran mas. Yang penting jalannya tetap konsisten untuk belajar. Terus yang terakhir nih mas, gimana sih mas peran desain komunikasi visual dalam dunia digital pada saat ini? Menurut saya sendiri peran desain komunikasi visual di dunia saat ini sangat diperlukan mas. Soalnya makin banyak banget perusahaan-perusahaan yang lebih ke cara mereka nge-branding itu melalui Instagram, di mana Instagram itu sudah pasti kan mereka tidak menggunakan poster yang ditempel di dinding dong, tapi mereka juga pakai poster-poster yang hanya di upload di Instastory, di IG feed, ataupun di TikTok Reels dengan banyaknya motion graphic maupun adanya video-video lucu. Itu kan kita kan ya orang DKV kan maksudnya ke dunia bukan di dunia seni aja, tapi lebih ke dunia kreatif gitu mas. Menurut saya sangat diperlukan sekali gitu. Karena visual di Instagram kayak kata mas tadi itu pasti itu sangat penting banget ya untuk audiens melihat. Iya sangat penting karena kalau kita baru buka IG, misalnya buka suatu IG kopi atau kopi shop, itu yang paling dilihat kan pasti postingan-postingan mereka. Wah betul keren ya. Sehingga orang tuh sebelum tertarik datang, setidaknya mereka sudah tertarik dengan IG kita, ngepoin dan baru mereka mau datang. Mas setuju nggak nih kalau misal suatu brand yang di branding dari yang awalnya gimana pandangan orang tuh bisa berubah karena mereka rebranding dari segi visual dong ya, logo, packaging segala macam, setuju nggak? Kalau itu bisa berubah sudut pandang orang lihat suatu brand. Cukup ada, tapi menurut saya sih bisa mas. Soalnya itu tapi tergantung mas, mereka tuh rebrandingnya benar atau berhasil atau rebrandingnya malah turun. Ada kan beberapa kasus yang mereka rebranding malah sepi gitu, karena orang sudah tidak visual antara logo baru dan logo lama itu tidak sama. Jadi ini tempat apa sih? Mereka bilang mungkin ini tempat baru, padahal ini kan cuma rebranding dari tempat sebelumnya. Kalau mereka berhasil ya berarti ya alhamdulillah. Berarti DKV itu bisa sepengaruh itu ya? Ya bisa sepengaruh itu. Oke, makasih banyak Mas Wisnu atas waktunya. Mungkin di next podcast kita bahas yang lain ya.